Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mau belajar Bapa, sebagian dari firman-Mu, biarlah apa yang kami pelajari dapat kami renungkan, juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi hidup kami bisa menjadi berkat buat orang lain melalui firman-firman yang kami lakukan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan seluruh waktu-waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi dan memberikan hikmat kepada hamba-Mu dalam menyampaikan Bible study ini, agar setiap firman, setiap ayat yang dibahas bisa menjadi rema buat kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, shalom teman-teman semua. Wih, ada Ko Wilbert nih. Halo. Halo Kak Lena, halo Kak Oce, Shalom, Ci. shalom. Halo Kak Uli. Hari ini kita mau membahas satu poin mengenai the effect of forgiveness. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Di sini kita boleh baca masing-masing satu ayat. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita review ya sebentar mengenai cerita Yusuf. Yusuf itu kita kenal sebagai salah satu tokoh yang fenomenal ya di dalam kitab Kejadian. Kenapa? Karena perjalanan hidupnya dari muda, Yusuf adalah anak kesayangan atau bisa dibilang anak papih ya. Dia sangat disayang oleh papahnya. Kemudian juga Yusuf punya saudara-saudara yang bisa dibilang saudara satu ayah beda ibu. Dan kita lihat karena kesayangan atau karena sikap dari ayahnya sendiri yang dirasa tidak seimbang dan memang tidak seimbang oleh saudara-saudaranya yang lain, itu karena Yakub sangat mencintai Rahel ya. Kita tahu cerita itu, sehingga Yakub mencintai anak-anak yang dilahirkan Rahel. Dan kita tahu anak pertamanya Rahel adalah Yusuf. Dan karena ia begitu disayangi sampai ayahnya memberikan sebuah jubah yang membuat iri kakak-kakaknya ya. Dan juga Yusuf punya satu karunia yang diberikan oleh Allah. Yusuf itu bisa bermimpi dan mengartikan mimpi. Kemudian Yusuf mimpi dan bagaimana Yusuf memamerkan mimpinya itu di depan kakak-kakak dan orang tuanya yang mengatakan bahwa dia akan menjadi kepala dari seluruh kaum keluarganya. Dan hal ini membuat keluarganya marah. Karena sebagai anak terkecil, kalau kita lihat di urutannya, Yusuf ini kan anak yang terkecil ya, karena Benyamin belum lahir. Kakak-kakaknya merasa, waduh ini anaknya udah kecil, kurang ajar, mentang-mentang disayang ya. Tapi mereka nggak bisa apa-apa karena mereka tidak berani melawan Yakub. Sampai akhirnya di suatu momen kakak-kakaknya ketemu satu momen yang pas untuk balas dendam, yaitu apa? Membuang Yusuf ke dalam sumur. Tadinya mereka mau membunuh Yusuf, tapi ada aja ya
kakak yang merasa jangan-jangan kasihan. Akhirnya dibuang ke sumur, udah daripada dibuang kita jual aja. Ternyata Yusuf dijual ke Mesir ke orang Midian. Nah, di Mesir Yusuf diperdagangkan ya sebagai budak ya dan dibeli oleh seorang pejabat tinggi yang bernama Potifar. Dibawa ke rumah Potifar sebagai budak. Karena Yusuf pada dasarnya orang yang memang rajin dan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, Alkitab mencatatnya seperti itu. Jadi adalah orang yang memang pada dasarnya bertalenta dan juga memang punya attitude yang baik. Akhirnya Yusuf menjadi kesayangan Potifar dan menjadi kepala pelayan. Sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil dan menyenangkan hati bosnya ya si Potifar. Akhirnya Potifar menyerahkan segalanya kepada Yusuf untuk diatur. Tetapi ada gangguan. Ingat, dimanapun kita berada, iblis selalu mencari cara. Ada si tante yang nggak tahan melihat ada seorang pemuda yang tampan rupawan. Ya, lalu si tante mau, tapi Yusuf menolak. Ya, dan kita tahu ceritanya karena Yusuf menolak, akhirnya difitnahlah oleh si tante dan membuat Yusuf masuk penjara. Nah, di penjara karena memang pada dasarnya Yusuf itu adalah orang yang rajin dan memang punya attitude yang baik, kemudian juga memang disertai Tuhan, ya seperti kita tahu di Alkitab mencatat itu, maka di penjara pun dia menjadi kesayangan kepala penjara. Sehingga di dalam penjara dia bisa menjadi asisten sipir, ya, asisten sipir penjara. Jadi dia bisa bebas ke sana kemari dan dia boleh melayani narapidana kelas kakap lah ceritanya sekarang. Salah satunya adalah dua pegawai Firaun, yaitu juru minum dan juru roti. Kita tahu bahwa Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Jadi keduanya dimasukkan ke dalam penjara yang mereka berbuat kesalahan lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kesalahannya apa secara detail tidak disebutkan, tetapi intinya mereka ada di penjara dan mereka bermimpi. Lalu Yusuf karena dia punya attitude yang baik, dia peduli dengan orang yang kenapa kamu terlihat begitu muram, akhirnya mereka bercerita. Dan Yusuf pun menafsirkan mimpi tersebut. Walaupun yang satu artinya baik dan yang satu artinya jelek dan itu terjadi sesuai dengan realita, Yusuf menaruh harapan kepada si juru minum. Ya, karena dia sudah mengartikan doa artinya baik. Kamu akan kembali loh ke jabatan kamu. Tolong ingat saya. Tapi sayang entah itu memang rencana Tuhan atau memang itu si juru minumannya ini sudah pikun gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa segala sesuatunya itu ada dalam rencana Tuhan. Karena Yusuf jelas-jelas ditulis adalah orang yang disertai Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan Yusuf bertahan 2 tahun lagi di penjara. Dilupakan oleh si juru minum. Akhirnya setelah 2 tahun dia perpanjang di penjara, muncullah mimpinya Firaun. Mungkin ini juga rencana Tuhan ya. Karena kalau saya lihat momennya sangat pas. Ketika Firaun bermimpi dan tidak ada satupun yang bisa mengartikan, ingatlah si juru minum ini akan Yusuf. Jadi mungkin memang ini rencana Tuhan ya. Karena kalau misalnya Yusuf udah keluar pada saat juru minumnya itu keluar atau 2 tahun yang lalu, mungkin Yusufnya udah pergi entah kemana ya. Mungkin Yusuf sudah dibebaskan dari fitnah, Yusuf sudah jadi apa entahlah. Tapi Yusuf tentu saja sudah tidak di penjara dan mungkin juga sudah putus hubungan sama si juru minum. Jadi sehingga ketika Firaun bermimpi, mereka nggak tahu harus cari siapa. Tetapi karena Yusuf masih stay di penjara selama 2 tahun, nah inilah yang terjadi. Akhirnya si juru minuman ingat sama Yusuf dan bilang sama Firaun ada yang bisa mengartikan. Nah kita lihat ya, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Yusuf bisa mengartikan dan akhirnya membuat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika Yusuf naik menjadi orang nomor 2 di Mesir dan yang memang pada dasarnya Yusuf punya attitude yang baik dan punya rajin, punya sikap yang benar dalam bekerja, akhirnya dia bisa jadi penguasa. Muncullah masalah baru yaitu apa? Kelaparan yang sudah memang diprediksi lewat mimpinya Firaun. Dan ketika kelaparan muncul ternyata tidak terjadi hanya di Mesir, tetapi terjadi di seluruh dataran Mesir dan sekelilingnya. Saya nggak tahu apakah ini terjadi di seluruh dunia karena Alkitab mencatatnya di seluruh dunia. Kita bisa ambil di bagian yang ada di daerah itu, kita bisa tafsirkan di bagian di daerah itu terjadi kelaparan semua. Dan semua orang yang ada di dekat Mesir berbondong-bondong ke Mesir karena di Mesir ada roti atau ada gandum, ada simpanan makanan. Termasuk keluarganya Yusuf.
Ya, ketika mereka sampai ke sana Yusuf melihat dan kembalilah Yusuf bertemu dengan yang namanya dendam. Tapi lihat apa yang terjadi pada saat pertama kali Yusuf ketemu kakak-kakaknya. Saya nggak tahu bagaimana Yusuf mengatasi hatinya. Tapi saya percaya pasti pertama kali dia sangat amat dendam ya mungkin. Karena dia, waduh, orang yang dulu ngejahatin saya ternyata datang minta tolong sama saya. Kalau saya sih pakai kacamata manusia ya, bagaimana orang yang pernah ngejahatin saya nggak kasihan sama sekali sama saya, membuang saya, membuang kita ke sumur ya, di sumur yang gelap. Itu tuh bukan siapa-siapa loh. Itu adalah kakaknya yang dia harapkan bisa melindungi dia. Yang dia nggak pernah tahu bahwa ternyata orang-orang itu yang akan ngejahatin dia. Orang-orang yang dia andalkan, orang-orang yang dia percaya, dan orang-orang yang dia tahu harusnya ada di sisinya dia. Harusnya ngebela dia. Tetapi malah mereka yang ngejahatin Yusuf ya. Jadi seperti ditikam dari belakang. Nah, ketika Yusuf ketemu lagi, seperti film ya, kayaknya tuh flashback mungkin ya, semua cerita-cerita kejahatan kakak-kakaknya terhadap dirinya seperti kembali, dan saya percaya secara manusia yang normal pasti Yusuf juga punya rasa marah dan dendam ya. Dan saya percaya selama 13 tahun Yusuf ada di Mesir, Yusuf sudah melatih dirinya bagaimana dia mengendalikan emosi, bagaimana dia mengendalikan dirinya, dan bagaimana dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, Allah melatih dia untuk tetap rendah hati. Even dia diangkat menjadi kepala pelayan di rumah Potifar. Sampai Tuhan kembali membawanya ke bawah, yaitu masuk penjara karena fitnah. Saya juga percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan, bagaimana Tuhan melatih Yusuf untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya kembali. Kan waktu Yusuf dibuang, Yusuf nggak salah, tapi saya dijahatin orang. Waktu Yusuf masuk penjara, saya nggak salah, tapi saya dijahatin orang. Ya, sampai dia harus kembali lagi di lembah kekelaman gitu ya. Dan Yusuf berusaha mencoba mengandalkan si juru minum ya lewat karunia yang dia miliki. Tetapi itu pun tidak terjadi sehingga Yusuf kembali kecewa. Dan saya percaya bahwa itu pun maksud rencana Tuhan. Supaya Yusuf benar-benar belajar bagaimana dia hanya mengandalkan Allah saja, bukan mengandalkan dirinya. Karena terkadang kita manusia, kita tahu kemampuan diri kita tahu apa yang kita bisa, kita tahu apa yang kita mampu ya. Kadang-kadang itulah yang membuat kita mengandalkan diri kita. Oh, saya mah orang baik, saya mah bisa mengendalikan emosi, saya bisa mengendalikan pikiran saya. Dengan perkataan itu saja kita merasa saya lebih bisa mengendalikan saya tidak butuh ada orang, ada pengendali yang lain. Nah, disitulah ketika kita merasa bahwa saya nggak perlu Tuhan kalau gitu ya, karena saya sudah bisa mengendalikan diri saya sendiri. Tapi Tuhan terus membawa Yusuf naik roller coaster sampai terakhir dia bawa Yusuf ke paling atas, yaitu orang nomor 2 di Mesir. Dan ketika di situ ujian yang terakhir datang, apa? Ketika saudara-saudaranya datang. Nah, ketika saudara-saudaranya datang, akhirnya singkat cerita, mungkin ini udah di PA-PA sebelumnya, bagaimana Yusuf bisa melalui hal tersebut, mengendalikan dirinya, sehingga dia bisa menerima saudara-saudaranya lagi, dan mengundang ayah dan keluarganya datang ke Mesir untuk tinggal di sana. Persoalannya muncul kembali ketika apa? Ketika akhirnya ini kita bisa lihat Yusuf bisa merekonsiliasi dengan keluarga ya. Nah, tetapi kita lihat masalah terakhir muncul adalah ketika ayahnya mati. Saudara-saudaranya tahu bahwa mungkin Yusuf masih bisa mengendalikan dirinya karena ayah. Bagaimana Yusuf begitu mengasihi ayahnya sehingga dia mengasihi saudara-saudaranya karena ayah. Tetapi sang ayah pun harus meninggal. Nah, manusia nggak ada yang hidup selamanya. Ketika ayahnya meninggal, maka mulailah terjadi saudara-saudaranya takut. Kenapa? Karena mereka sendiri yang sekarang flashback sama kejahatan yang mereka perbuat. Bahkan mereka sendiri merasa bahwa even saya jadi Yusuf, belum tentu saya bisa mengampuni orang yang ngejahatin saya seperti itu. Karena itu mereka takut bahwa Yusuf akan membalas segala kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu sebelum Yusuf mengultimatum atau mengatakan apapun, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan kepada Yusuf dengan memakai nama ayahnya. Jadi bilang, ayah kamu berpesan loh sebelum meninggal. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa-dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu.
Walaupun saudara-saudara Yusuf melihat bagaimana Yusuf berbuat baik atau berusaha berrekonsiliasi dengan mereka ketika ayahnya masih hidup, mereka tetap nggak yakin bahwa Yusuf tetap akan mempertahankan sikap tersebut sampai ayahnya nggak ada. Buat mereka ayah itu tameng satu-satunya. Tetapi ketika tameng itu nggak ada, diangkat Tuhan, baru mereka berhadapan langsung dengan Yusuf dan mereka ketakutan. Sampai saudara-saudara datang dan minta maaf, lalu mereka datang untuk menjadi budak. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. At the end, ketika membaca kisah Yusuf berkali-kali, akhirnya mungkin kenapa Tuhan memberikan Yusuf begitu lama ada di dalam lembah kekelaman. Sampai dia bisa ngomong, apakah pengganti Allah? Intinya apa? Bahwa hanya Tuhan yang bisa menghakimi manusia. Kita mah nggak bisa. Atau kita teh siapa? Dan saya juga banyak dosa. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Sampai Yusuf bisa berkata ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sampai Yusuf akhirnya bisa melihat apa yang terjadi, realita itu dari kacamata Allah. Kadang-kadang kita melihat realita dari kacamata kita. Sehingga yang kita tahu hanya apa yang kita mau, hanya apa yang kita lihat. Tetapi karena Yusuf sudah melalui 13 tahun, ya kalau nggak salah Yusuf dibuang 17 tahun, akhirnya Yusuf sampai diangkat tuh 30 tahun kalau nggak salah. Jadi hampir kira-kira 13 tahun Yusuf belajar ada di bawah, ada di dalam lembah kekelaman. Untuk apa? Untuk melihat realita dari kacamata Allah. Kenapa saya bisa turun, bisa naik, turun lagi ke yang lebih dalam lagi, bisa naik lagi. Adalah untuk apa? Ketika dia melihat seluruh rancangan Allah dalam kehidupannya adalah untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat bahwa nggak apa-apa, dalam 13 tahun ini saya tersiksa, saya dijahatin orang, saya difitnah, saya diapain. Kenapa? Karena dengan 13 tahun ini saya sedang membayar hidup suatu bangsa yang besar. Itulah kacamata Allah. Dan selama perjalanan bersama Allah, selama 13 tahun, akhirnya Yusuf bisa melihat apa yang terjadi dari kacamatanya Tuhan. Bukan dari kacamatanya Yusuf. Kalau dari kacamatanya Yusuf, mungkin seluruh penderitaannya yang dia nggak mungkin lupa ya. Yusuf itu manusia dan dia tidak hilang ingatan. Dia juga masih punya perasaan. Dia punya pikiran. Dia juga merasakan sakit. Dia merasakan dendam. Dia merasakan benci ketika dijahatin, difitnah, dan lain-lain. Tetapi selama perjalanan 13 tahun di lembah kekelaman bersama Tuhan, itu membuat Yusuf bisa melihat apa yang terjadi dari kacamatanya Tuhan, yaitu pemeliharaan suatu bangsa yang besar. Karena itu Yusuf berkata, jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Artinya apa? Yusuf berkata kepada kaum keluarganya, kepada saudara-saudaranya, bahwa karena aku bisa melihat apa yang Tuhan mau, aku bisa melihat dengan kacamata Tuhan, dan aku akan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang kita baca? Kita bisa lihat peristiwa pengampunan mungkin telah terjadi. Isak dan tangis penyesalan telah ditumpahkan. Tetapi kadang-kadang masih ada rasa cemas yang mengganjal. Ini yang terjadi pada saudara-saudaranya Yusuf. Bagaimana kalau orang yang mengampuni kita berubah pikiran? Apalagi kita tahu bahwa orang yang menjadi tameng kita tidak ada. Bagaimana kalau diam-diam dia tetap ingin membalas dendam kepada kita? Inilah yang ada di dalam pikiran saudara-saudaranya Yusuf. Anxiety, kecemasan. Ya, mereka begitu cemas, saya nggak tahu secemas apa, sehingga saya percaya tapi orang yang cemas, kehidupannya itu pasti tidak akan tenang. Karena dia akan terus ingat bahwa, wah saya takut dosa masa lalu saya akan tiba-tiba berefek sekarang. Mereka baru saja berduka atas kepergian ayah mereka, tetapi akibatnya mereka berpikir bahwa mereka kehilangan satu-satunya pelindung dari amarah dan dendam Yusuf. Kalau kita lihat apa yang kita baca setelah Yakub meninggal, apa yang dikatakan saudara-saudara Yusuf di antara mereka, mereka mengirim orang untuk berkata kepada Yusuf bahwa kata ayahmu sebelum meninggal, tolong ampunilah saudara-saudaramu. Tadi kita udah baca ya. Lalu apa yang mereka lakukan dan katakan di depan Yusuf? Nah, ini yang menarik ayat 18. Ayat 18, saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Dan kita lihat ayat 18 ini, apa yang terjadi? Mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Sebenarnya mimpi itu sudah menjadi kenyataan dari sebelum-sebelumnya. Sejak mereka datang
untuk beli makanan. Tetapi kan waktu pertama mereka datang sebagai membeli makanan. Baru yang kedua mereka datang ketika Yusuf menawarkan, kamu tinggal di sini aja. Tetapi pasal 50 ayat 18 ini yang membuat mimpi Yusuf itu benar-benar jadi realita. Ketika tunas atau berkas gandum, saudara-saudaranya sujud kepadanya. Nah inilah di ayat 18 ini saudara-saudaranya datang sendiri, sujud di depannya dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Mungkin Yusuf melihat, oh mimpinya jadi kenyataan. Tetapi Yusuf tidak terus jadi berbangga hati. Karena itu Yusuf bisa berkata di ayat 19, 20, dan 21. Apa yang mereka lakukan dan katakan di depan Yusuf tadi sudah kita baca ya. Dan apa yang dikatakan Yusuf sebagai responnya juga kita sudah baca. Ya, Yusuf tidak berbangga hati, tidak berbesar hati. Tuh kan mimpi saya jadi kenyataan. Itu realita ya. Enggak ya. Tetapi Yusuf melihat bagaimana ternyata mimpinya dia itu bukan cuma sekedar si saudara-saudaranya sujud, tetapi mimpinya itu punya arti atau punya maksud yang lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar saudara-saudaranya tunduk kepada dia, tetapi dia sedang melakukan hal yang besar kepada satu bangsa, bukan 12 orang saja. Lalu apa pesan Allah buat kita? Seberapa besar dampak dari dosa dan kejahatan masa lalu? Teman-teman di tempat ini, yuk kita sama-sama bahas. Seberapa besar dampak dari dosa dan kejahatan masa lalu? Kita sharing dulu ya sedikit. Baik, mungkin dari Om Yosua. Menurut Om Yosua, seberapa besar dampak dari dosa dan kejahatan masa lalu, Om? Kalau kita baca dari cerita Yusuf ini dan ketakutan yang dialami saudara-saudaranya, menurut Om Yosua bagaimana nih? Mungkin boleh kalau ada pengalaman pribadi juga boleh diceritakan Om Yosua. Silakan. Shalom. Shalom. Kalau berbicara tentang besar kecilnya, saya tidak dapat pastikan. Tapi kalau dampak dosa masa lalu itu membuat kita lamban untuk bertumbuh dalam segala hal. Karena ada rasa tertuduh. Terus komunikasi juga mungkin tidak berlangsung dengan baik. Karena perasaan tertuduh itu tadi. Nah, kalau besar kecilnya saya nggak bisa buat dimensinya. Contoh, membuat kita tidak bertumbuh dalam berkomunikasi juga iya, hubungan kita dengan sesama iya, hubungan kita dengan Tuhan juga iya. Artinya kita jadi kerdil. Kenapa aku bilang menjadi kerdil? Karena ya dampak buruk daripada tertuduh itu membuat kita menjalin komunikasi satu dengan yang lain, khususnya terhadap orang yang bersalah, nggak berjalan mulus. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga mungkin ada perasaan nggak layak, ada perasaan nggak pantas, sehingga hubungan kita dengan Tuhan juga tidak baik, hubungan kita sesama juga tidak baik, sehingga dengan ketidakbaikan hubungan antar sesama dengan Tuhan, kita menjadi kerdil sendiri. Nah gitu, itu yang bisa saya sampaikan, Cik. Tuhan berkati. Tuhan berkati, terima kasih Om Yos. Saya setuju ya, bahwa dosa masa lalu bisa membuat perasaan tertuduh, perasaan cemas, takut, karena setiap apapun yang kita lakukan, kita sebagai anak Tuhan percaya tabur tua ya, bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya, baik atau buruk. Apalagi kalau misalnya kita berbuat dosa atau kejahatan di masa lalu, kalau dari Mazmur, Daud pernah berkata, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi dan kejahatannya ditutupi oleh Allah. Artinya apa? Artinya dosa atau kejahatannya itu dia tidak menerima konsekuensinya. Tetapi ada juga manusia yang terima konsekuensinya. Ketika dia datang kepada Tuhan, ada lagi satu ayat yang luar biasa ya. Ketika Tuhan ketemu sama wanita yang kedapatan berzina dan mau dirajam. Lalu Tuhan berkata kepada orang-orang yang mau melemparinya dengan batu adalah, siapa yang tidak punya dosa, lemparkanlah dulu. Tapi ternyata kan tidak ada orang yang mau melemparkan. Karena ketika dikatakan begitu, pada dasarnya mereka akhirnya melihat kepada diri mereka sendiri dan menyadari bahwa mereka itu tidak sempurna. Saat itu Tuhan berkata apa? Aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita bisa lihat ya dua peristiwa itu. Yang pertama kalau yang Daud katakan berbahagia itu artinya dosanya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kalau si wanita ini dosanya dia dan masyarakat tahu serta masyarakat menghukumnya tetapi tidak jadi ya. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku pun tidak akan menghukum kamu. Saya percaya orang-orang yang ada di dalam level orang-orang yang masih di Tuhan kasih kesempatan. Nah, kalau kita masih ada di dalam tahapan ini, marilah kita segera bertobat.
Tetapi kalau kita melihat ya dari pertanyaan ini, seberapa besar dampak dari dosa masa lalu dan kejahatan masa lalu, saya percaya seperti yang Om Yosua katakan tadi, ya kita menjadi ketakutan sendiri, kita menjadi cemas, dan itu mungkin membuat kita kerdil. Mungkin kerdil itu seperti kita jadi nggak berani ngapa-ngapain, kita merasa tertuduh, terintimidasi, membuat kita susah buat maju. Atau mungkin susah juga buat move on. Seperti kita lihat, saudara-saudaranya Yusuf itu nggak bisa move on. Kenapa? Karena mereka takut kepada Yusuf. Sedangkan Yusufnya sendiri sudah move on. Yusufnya sendiri yang dijahatinnya tuh udah move on, udah lupa, udah memaafkan dan udah lupa. Ya, tetapi si kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu belum move on. Mereka masih hidup dalam ketakutan. Sampai akhirnya mereka benar-benar bilang, aku jadi budakmu aja. Intinya seperti yang, tolong jangan hukum aku deh. Bayangkan, mereka itu kan saudara-saudara, kakak-kakaknya tuh, kalau saya nggak salah ya, saya nggak tahu, saya belum menyelidiki secara detail, berapa sih sebenarnya umur-umur kakak-kakaknya itu ketika Yusuf lahir. Jadi perbedaan Yusuf dan kakak-kakak berapa tahun. Tetapi kalau dilihat dari urutan lahirnya, nah harusnya kakak-kakaknya udah besar ya, apalagi anak-anaknya Lea pasti udah besar ya, kayak Yehuda, terus juga kayak Ruben dan lain-lain, itu pasti saya yakin percaya mereka tuh udah berumur lah, udah cukup tua gitu ya, 30, mungkin perbedaannya sekitar 30 tahunan gitu. Kita lihat bagaimana orang-orang yang sedang berambisi, orang-orang yang di level umurnya lagi tinggi-tingginya, tetapi mereka harus ketakutan dan harus merendahkan dirinya karena takut apa yang sudah mereka perbuat masa lalu. Begitulah dampak dari dosa dan kejahatan masa lalu. Karena itu berhati-hatilah dengan hidup kita. Dan yang kedua, ketika Tuhan menutupi dosa kita dan mengampuni dosa kita, yuk kita ingat kata-kata Tuhan sama si wanita ini, bahwa aku pun tidak akan menghukum kamu. Jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, apa satu hal yang lebih besar daripada rasa bersalah dan mampu mengatasi kesalahan masa lalu? Mungkin Kak Oce bisa bantu nggak Kak Oce? Hal yang lebih besar daripada rasa bersalah kalau dalam peristiwa itu, ini kan kesalahan kan dilakukan saudara-saudaranya. Jadi mereka mengakui kesalahan dan memohon pengampunan itu sebenarnya sesuatu yang melegakan, yang bisa membuat mereka tidak lagi berada dalam tuduhan. Dan pengampunan yang diberikan atau penerimaan lebih tepatnya ya, karena Yusuf dia tidak menempatkan diri seperti orang yang mengampuni, tapi dia justru menerima. Itu yang menjadi kunci kali ya, sehingga mereka yang merasa bersalah atau tertuduh itu juga bisa lebih merasa diterima kembali atau merasa ada hubungan yang kembali terjalin. Jadi ada pengakuan dan pengampunan atau penerimaan, itu mungkin jadi hal yang lebih besar ya daripada beban masa lalu atau dosa yang membuat mereka tertuduh dalam kehidupannya. Mungkin itu sih. Setuju ya. Tuh, jadi pengampunan dan merasa diterima kembali. Jadi memang pada dasarnya manusia itu tidak suka tertolak. Hal yang membuat orang selalu jatuh kepada perasaan cemas dan lain-lain karena mereka takut tertolak. Jadi ketika mereka menerima pengampunan dan diterima kembali, sehingga mereka merasa bahwa mereka kembali memiliki nilai atau mempunyai value yang sama. Dan memang itu luar biasa ya, itulah yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Yang ketiga, apa yang dapat membuktikan bahwa pengampunan seseorang itu benar-benar tulus atau tidak? Coba kalau gitu, Kalena sekarang yang jawab. Menurut Kalena, apa yang dapat membuktikan bahwa pengampunan seseorang itu benar-benar tulus atau tidak, Kalena? Pembuktiannya tidak diungkit lagi, kesalahannya tidak dibahas lagi. Itu salah satu ciri pengampunan yang benar-benar tulus. Dan Ya. yang tadi juga yang kata Kak Oce, jadi diterima kembali gitu tanpa mengingat masa lalu lagi. Betul ya. Jadi ketika dia tidak mengungkitnya lagi dan menerima orang itu dengan baik. Saya pernah mendengar satu khotbah. Pengampunan itu bagian kita. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, tugas kita adalah mengampuni. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Ampunilah saudaramu. Tetapi untuk rekonsiliasi atau menerima kembali dan tidak mengungkitnya lagi, itu tuh butuh effort yang besar. Dan belum tentu kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita. Dan saya setuju ya dengan khotbah pendeta ini bahwa itu bukan bagian kita dan itu adalah bagian Tuhan. Tuhan yang merubah hati kita atau Tuhan yang membuat hati kita bisa
menerima mereka kembali atau berrekonsiliasi dengan kita. Dan saya percaya dalam kisah Yusuf ini, yang seperti yang tadi saya sebutkan, 13 tahun membuat Yusuf bisa menerima kembali saudara-saudaranya. 13 tahun perjalanan bersama Tuhan membuat Yusuf bisa kembali, tidak mengungkit atau melupakan masa lalu, dan menerima kembali saudara-saudaranya seperti mereka apa adanya. Jadi kadang-kadang juga kita melihat nih ya, ada orang yang berbuat salah kepada kita, tetapi ketika kita, oke, saya mengampuni kamu, ternyata dia kembali ngejahatin kita. Dan udah gitu orang yang sama. Dan kita jadi bingung sendiri, apakah kita harus kembali berrekonsiliasi sama dia atau menerima dia kembali? Sepertinya kedagingan kita itu bilang nggak mau. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan berkata bahwa kamu itu harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya tidak terbatas. Ketika kita melihat seperti itu, belum tentu ya kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya yakin itu sulit kita sebagai manusia. Dan siapa yang bisa melakukannya? Kalau dari saya sih pribadi berkata hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Bagaimana kita berrekonsiliasi dengan orang, bagaimana kita menerima dia kembali, bagaimana kita tidak mengungkitnya kembali. Disitulah kita perlu campur tangan Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus untuk berrekonsiliasi. Karena kalau saya pribadi bilang bahwa ada beberapa orang yang mungkin ada orang-orang juga atau ada kesalahan-kesalahan juga yang ya kita ampuni, tetapi belum tentu kita perlu berrekonsiliasi lagi untuk dengan orang-orang tersebut. Tetapi pengampunan itu bagian kita. Pengampunan itu adalah tugas kita untuk mengerjakan. Itu pun dengan kekuatan Roh Kudus. Rekonsiliasi itu lebih banyak porsi Tuhan. Bagaimana Tuhan merubah hati kita supaya kita bisa menerima orang tersebut kembali. Kemudian, apa respon kita? Sebagaimana Allah merencanakan yang baik dari yang jahat, bagaimana Anda dapat mengganti dendam dalam hati Anda menjadi harapan dan keinginan demi kebaikan. Hampir sama seperti yang kita bicarakan tentang rekonsiliasi. Yang kedua, bagaimana Anda dapat meneguhkan bahwa pengampunan Anda sungguh-sungguh tulus dan bukan luapan emosi sesaat. Kita menerima dia dengan tulus, kita tidak akan mengukit lagi ke masa lalu atau kesalahan dia. Kalau menurut saya dengan waktu. Waktu yang bisa membuktikan, waktu yang bisa meneguhkan apakah pengampunan saya sungguh-sungguh tulus dan bukan luapan emosi. Dan yang kedua, penyertaan Roh Kudus yang juga akan meneguhkan kita bahwa pengampunan kita sungguh-sungguh tulus dan bukan hanya luapan emosi. Bantuan Roh Kudus yang membuat kita bisa terus mengampuni orang tersebut dengan tulus. Artinya apa mengampuni orang tersebut dengan tulus? Mengampuni kesalahan dia secara konsisten. Yaitu yang tadi, tidak diungkit kembali, itu berarti. Itulah mengampuni dengan konsisten. Ya udah, saya ampuni, saya lupakan. Tapi kan kita bukan manusia yang hilang ingatan. Bukan artinya kita melupakan, oh dia pernah berbuat salah. Udah, tetapi kita mau menerima dia kembali dengan apa adanya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa atau cerita Kejadian 50 ayat 15-21 ini? Yang pertama, saya rangkum dengan 5 poin, pengakuan, kesalahan, dan penyesalan. Kita lihat saudara-saudara Yusuf menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindakan mereka di masa lalu. Mereka mengakui kesalahan mereka dan ketakutan mereka. Dan mereka juga sadar bahwa Yusuf itu pantas loh buat balas dendam. Karena itu mereka sadar dan mereka takut dan mereka mengakui. Karena itu ini menggambarkan bahwa pentingnya mengakui kesalahan dan merasakan penyesalan yang tulus ketika menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Kita juga sebagai orang yang berbuat salah, berbuat dosa, kita perlu mengakui kesalahan kita dan kita juga menyesal dengan tulus. Artinya konsisten. Artinya apa? Tidak berbuat salah lagi. Dan kita berusaha untuk tidak terjebak atau jatuh dalam dosa yang sama. Ketika kita menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Itulah penyesalan yang tulus. Kita juga menyesalnya jangan cuma, oh ya hari ini saya menyesal, minta ampun. Tiba-tiba seminggu lupa lagi, bikin lagi. Oh ya nanti ya minta ampun lagi. Kemudian 2 bulan, 3 bulan bikin lagi. Itu tidak menyesal yang tulus. Bukan mengakui kesalahan kalau itu mah. Itu hanya luapan emosi. Nah ini sama. Ketika kita mau mengaku salah dan menyesal, lakukanlah itu dengan tulus. Artinya konsisten. Dan itu yang membuat Tuhan mengampuni dosa kita. Ketika kita menyesal dengan tulus. Yang kedua, pentingnya pengampunan. Yusuf menunjukkan pengampunan yang tulus dan tidak menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Dia menyatakan meskipun mereka berniat jahat,
Tuhan mengubah niat mereka menjadi kebaikan. Nah, inilah di mana Yusuf melihat bahwa air matanya berubah menjadi mata air buat keluarga-keluarganya. Kita lihat bagaimana ketika Yusuf menangis di penjara, ketika Yusuf menangis sebagai budak, ketika Yusuf menangis di sumur, ternyata itu adalah sumber mata air untuk saudara-saudaranya beberapa tahun kemudian. Tuhan mengubah niat jahat mereka menjadi kebaikan. Ini mengajarkan pentingnya memberikan pengampunan kepada orang lain. Bahkan ketika mereka telah menyadari berbuat salah kepada kita dan menyadari bahwa pengampunan dapat membawa penyembuhan dan rekonsiliasi, penerimaan kembali. Yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita aplikasikan adalah percaya pada rencana Tuhan. Yusuf meyakinkan saudaranya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, hal ini mengajarkan bahwa meskipun kita menghadapi situasi yang sulit dan penderitaan, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita. Inilah di mana kita melihat realita dari kacamatanya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, dari apa yang Tuhan mau, bukan dari apa yang saya mau. Yang keempat, apalagi yang bisa kita pelajari, kebaikan dalam menanggapi kejahatan. Kita sering mendengar air susu dibalas dengan air tuba. Tapi pernahkah kita membalas air tuba dengan air susu? Pernahkah kita melakukan seperti yang Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tapi kita lihat itulah yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf memilih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya, tetapi juga berjanji untuk memelihara mereka dan keluarga mereka. Hal ini mengajarkan bahwa kebaikan dan kasih sayang lebih kuat daripada balas dendam dan kebencian. Dan bahwa kita harus berusaha untuk berbuat baik meskipun orang lain mungkin telah berbuat jahat kepada kita. Ini menurut saya cukup sulit. Bahwa kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Di mana itulah yang lebih kuat dan lebih besar daripada kebencian. Ketika ada kasih agape dalam kita, kasih Tuhan dalam kita, kita bisa mengampuni orang lain. Gimana caranya kita bisa memiliki kasih agape? Karena itu adalah kasihnya Tuhan, maka kita perlu memiliki Tuhan dalam hidup kita. Supaya kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Dan itu pun harus kita latih terus-menerus. Bagaimana kita mempraktekkan atau menyalurkan kasih agape kepada orang lain. Kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun. Saya mengasihi kamu walaupun kamu jahat sama saya. Saya mengasihi kamu walaupun kamu tidak membalas kebaikan saya. Saya mengasihi kamu walaupun saya nggak kenal kamu. Saya mengasihi kamu walaupun kamu bakal ngejahatin saya. Atau sudah ngejahatin saya. Nah, itu kasih yang walaupun. Bukan kasih yang jikalau. Kasih yang jikalau itu seperti apa? Saya mengasihi kamu jikalau kamu mengasihi saya. Saya mengasihi kamu jikalau kamu baik sama saya. Saya mengasihi kamu jikalau kamu memberikan saya uang. Bukan, itu bukan agape. Kasih Tuhan tidak seperti itu. Kasih Tuhan adalah kasih yang walaupun. Tuhan mengasihi kita dan mati di kayu salib walaupun kita masih berdosa. Bahkan walaupun kita belum tentu mengasihi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah kasih Tuhan. Dan yang kelima pentingnya reintegrasi keluarga. Yusuf memastikan bahwa hubungan keluarga mereka dipulihkan. Jadi ada integrasi kembali kepada keluarga. Memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Nggak cuma sekedar, oke, saya ampuni kamu ya. Tapi saya nggak peduli lagi sama kamu. Oke, saya mengampuni kamu, tapi saya nggak mau ketemu lagi sama kamu. Oke, saya mengampuni kamu, tapi saya nggak mau lagi lihat muka kamu. Bukan. Tapi Yusuf sungguh-sungguh melihat atau kembali memulihkan, memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Dia mengambil tanggung jawab untuk memelihara keluarganya. Walaupun keluarganya jahat sama dia. Ini menunjukkan pentingnya menjaga hubungan keluarga. Dan berusaha untuk memperbaiki dan memperkuat ikatan keluarga. Meskipun ada konflik di masa lalu. Ingat, masa lalu biarlah berlalu. Saya ingat Tante Mawar pernah berkata apa? Jangan bicarakan masa lalu. Itu tidak pantas. Waktu itu saya, Tante Mawar sama Philip. Dan ada satu hal yang membuat kita, tuh tadinya harusnya gitu ya.
sampai Tante Mawar ngomong ini, "Udah, jangan ngomong soal masa lalu, itu tidak pantas." Dan itu diingat Philip sampai sekarang, bahwa nggak pantas kita ngomongin masa lalu, karena masa lalu udah nggak akan kembali. Hari ini yang kita punya. Bagaimana sikap kita di hari ini menentukan bagaimana nanti masa depan kita. Lalu masa lalu buat apa dong? Masa lalu adalah buat bahan referensi supaya apa yang kita lakukan hari ini nggak salah lagi. Supaya apa yang kita kerjakan hari ini yang nanti bisa menjadi masa depan kita nggak salah lagi. Supaya masa depan kita tidak seperti masa lalu kita. Pesan moralnya pentingnya mengakui kesalahan dan merasakan penyesalan yang tulus dan minta pengampunan. 3 hal ini penting. Mengakui kesalahan, merasakan penyesalan yang tulus. Menyesal itu harus tulus ya, harus konsisten. Jangan cuma menyesal 1 kali, minggu depan dosa lagi. Menyesalnya cuma 5 menit, lalu 5 jam bikin dosa lagi. Dan minta pengampunan. Kemudian teman-teman, soal mengakui dosa ini sempat waktu itu menjadi bahan pembicaraan dan juga bahan obrolan. Kepada siapa kita harus mengaku dosa? Banyak yang bilang kita harus mengaku dosa kepada manusia. Tapi ada juga yang bilang, loh terus gimana dong kalau terus manusianya malah jadi terluka atau manusianya nggak mau mengampuni kita dan lain-lain. Ayat di Alkitab mengatakan yang paling penting adalah kita mengakui dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Alkitab tidak pernah menuliskan bahwa kamu harus mengakui dosa kamu di hadapan manusia. Tetapi yang pasti dan selalu tercatat adalah kamu harus mengakui dosa kamu dan kesalahan kamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengampuni dosa. Tetapi ketika kita menyesal dengan tulus, kita minta ampun, kita boleh minta ampun juga kepada manusia. Tapi ini perlu hikmat karena belum tentu orang yang kita akui atau orang yang kita omongin gitu ya siap untuk menerima dosa kita atau siap untuk mengampuni kita. Malah yang ada orang itu tidak mengampuni kita tapi malah jadi kepahitan dan kita membuat dia jadi jatuh dalam dosa. Itu yang saya bilang ketika kita mau rekonsiliasi juga itu kan artinya kita tuh perlu minta maaf tuh sama dia dan dia tuh perlu memaafkan kita. Kita itu harus minta hikmat yang dari Tuhan. Karena itu rekonsiliasi itu porsi terbesarnya adalah milik Tuhan. Ketika kita mau rekonsiliasi dengan seseorang karena dosa yang kita kerjakan, kita perlu minta kekuatan dari Tuhan, kita perlu hikmat dari Tuhan. Mungkin ini teman-teman udah pernah dengar lah ceritanya. Ini adalah satu kejadian dulu tuh ada satu wanita bijak, pria sejati dan lain-lain. Ada satu kasus yang cukup jadi mungkin salah satu penyebab kenapa acara ini nggak ada lagi, saya nggak tahu ya. Katanya mah begitu. Jadi di dalam pria sejati ini kan wah semua orang wah harus mengaku dosa dan lain-lain ya karena mereka mau bertobat semua. Dan ketika bertobat ada seorang suami mengaku dosa kepada istrinya. Dan ketika dia mengaku dosa kepada istrinya ternyata nggak bisa terima. Tapi istrinya nggak bilang apa-apa, istrinya diam aja waktu suaminya mengaku dosa. Tetapi besoknya istrinya yang bunuh diri. Istrinya menabrakkan dirinya ke kereta api. Dan saya nggak tahu ceritanya ketahuannya dari mana, tapi istrinya tuh kayak ngomong bahwa dia tidak bisa menerima suaminya seperti dulu lagi. Dan karena itu dia lebih memilih mati. Karena dia nggak bisa hidup lagi bersama suaminya, tapi dia juga tidak bisa berpisah. Karena dia takut malu. Sehingga dia mengambil keputusan yang salah. Kadang-kadang itulah kenapa ketika kita mau rekonsiliasi kita perlu hikmat yang dari Tuhan dan kita perlu minta benar-benar kita perlu mendengar suara Tuhan sungguh-sungguh. Karena yang tadi belum tentu ketika kita mengaku dosa orang tersebut siap menerima dosa kita dan siap mengampuni kita. Jangan biarkan orang lain berdosa karena kita. Orang kan kadang-kadang bilang gitu ya, biarin yang penting saya udah minta ampun berarti tugas saya selesai dong, saya udah gak punya dosa. Giliran kita bikin dia berdosa terus itu jadi dosa siapa? Kisah ini mengajarkan bahwa pengampunan dan kasih sayang dapat membawa penyembuhan dan rekonsiliasi. Ini ya, pengampunan dan kasih sayang. Ya, inilah yang kita perlu wise. Dan bahwa percaya pada rencana Tuhan dapat memberikan kita kekuatan dan harapan dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang ketiga, kebaikan dalam menanggapi kejahatan dan menjaga hubungan keluarga adalah nilai-nilai yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada satu quote yang sangat baik dari Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Karena jika kamu mengampuni orang lain ketika mereka berbuat dosa kepadamu, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi kalau tadi soal apakah ketika saya berbuat dosa saya harus minta ampun sama orang lain, Alkitab mencatat kamu harus minta ampun sama Tuhan. Itu yang pasti, itu yang pertama dan paling penting. Tetapi jika ada orang lain minta ampun sama kamu, kamu harus mengampuni orang tersebut.
Kita bisa lihat bagaimana beban mengampuni seseorang itu tidak mudah. Tetapi itulah yang dikehendaki oleh Bapamu yang di surga. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Cukup jelas ya malam hari ini ya. Boleh minta tolong Ibu Gembala tutup kita dalam doa. Kita berdoa ya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala firman yang sudah disampaikan. Kami mau belajar dari kehidupan Yusuf untuk bagaimanapun kondisi kami. Kami tetap menantikan Tuhan dan kami tahu penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa terhadap Yusuf. Sehingga di masa hidupnya dia boleh mengendalikan diri dari segala perkara-perkara dunia ini ya Tuhan. Sehingga dia tidak membalas yang jahat dengan jahat. Tetapi dia serahkan hidupnya sepenuh ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih Kau baik, sungguh baik, sangat baik bagi orang-orang yang mengasihi, bahkan takut akan Tuhan. Ajarkan senantiasa kepada kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dan membiarkan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau istirahat, tutup bungkus lindungi, jauhkan dari segala hal yang kami tidak inginkan, dan pagi hari kami boleh bangun. Dan biarlah semuanya ya Tuhan, Engkau yang senantiasa mengajari kami dalam segala hal, agar kami beroleh hati yang bijaksana, dan hikmat-Mu Tuhan tambah-tambahkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, sampai selamanya. Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Bapa, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang, dan sukacita daripada akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan berkat Tuhan, kami tutup jam doa kami. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.